Salam, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dan peluk kasih saya buat saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada di belahan dunia ini. Percayalah, apapun yang menjadi latar belakang suku, kaum, bahasa, dan bangsa saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersaudara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya digerakkan, bahkan saya akan ada dorongan yang begitu kuat untuk berbagi kepada saudara, yaitu bagian dari pengajaran demi pengajaran yang saya terima dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini sudah saya dapati beberapa tahun belakangan ini, yaitu yang saya pribadi nyatakan bagaikan buah-buah yang manis, yaitu buah-buah pengajaran dari surga. Nah, topik kita saat ini bisa dikatakan begitu krusial dan bagaikan begitu mendasar, yaitu dengan topik jangan dewakan Bunda Maria. Bunda Maria jangan didewakan dan jangan diberhalakan. Begitu banyak orang yang tanpa menyadari jatuh bahkan dalam bentuk penyembahan berhala karena ketidaktahuannya dan karena gagal fokus untuk memahami mujizat di Kana. Saudaraku, hendaklah kiranya semua umat manusia yang ada di dunia ini, terlebih buat saudara-saudari yang mengaku sebagai pengikut Kristus dan yang mengaku sebagai kitab Injil firman Tuhan, Alkitab yang menjadi bagian pedoman kepercayaan saudara. Hendaklah saudara-saudari memposisikan pada posisi masing-masing. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada setan, seperti yang dinyatakan dari firman Tuhan. Jikalau saudara gagal untuk memahami satu tafsiran dalam beberapa ayat, sandingkan dengan ayat baik yang sesudahnya maupun yang sebelumnya. Karena firman Tuhan itu yang adalah bagian pribadi Tuhan Yesus Kristus seperti yang dinyatakan di Yohanes 1 ayat 1. Dia bisa berdiri sendiri tanpa topangan atau bantuan dengan tafsir-tafsir atau doktrin-doktrin yang lain. Khusus Bunda Maria, terlalu banyak paham-paham yang dilebih-lebihkan dari kebenaran firman Tuhan. Paham-paham yang dipaksakan untuk memenuhi atau membenarkan pola pikir pemahaman yang mereka pahami, yang coba mereka imani. Terlalu banyak yang dilebih-lebihkan, yang tidak bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang akan kita urut begitu lebih meluas dari yang sebelumnya, khususnya dalam topik jangan berhalakan Bunda Maria, atau Bunda Maria jangan didewakan dan diberhalakan. Cukup pada posisi dan porsinya. Karena begitu krusialnya topik kita saat ini, izinkan saya mendahului dengan dua kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan dua kesaksian yang diberikan Tuhan dengan pengajaran akan kebenaran firman Tuhan itu. Dan saya khususnya belakangan ini seringkali selalu mendahului dengan kesaksian. Karena apa?
Karena inilah bentuk, di samping bentuk kehati-hatian, ini juga bentuk keseriusan bahwa hal-hal atau topik-topik yang kita angkat perlu untuk saudara renungkan dan pikirkan. Sebut saja contohnya, yaitu gembala-gembala yang menjadi Tuhan. Ini juga kalau saya kembangkan bahkan lewat contoh-contoh yang sangat sederhana, bahkan yang saya alami. Banyak episode yang bisa saya kembangkan. Demikian juga untuk cara memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Demikian juga terlebih-lebih yang sebelumnya, yaitu berbuat baik masuk surga. Ini juga masih PR bagi saudara saat ini, yaitu yang saya katakan, pahami dengan bagaikan roda kehidupan, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan saya kasih kisi-kisinya khusus hal itu, yaitu jangan bawa pemahaman dunia atau pengertian dunia untuk mencoba memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi sebaliknya, hendaklah kebenaran firman Tuhan yang saudara bawa untuk memahami dan menerangi dunia. Jadi jangan dibalik-balik. Sama halnya seperti kita, seperti tubuh Kristus, saudaraku. Jikalau dibalik-balik posisi kepala menjadi tangan, tangan menjadi kaki, semua akan amburadul. Dan mungkin saudara berkata saat ini, jangan menghina agama kami, jangan menghina denominasi gereja kami. Untuk hal itu, saudaraku, saya mau berkata, saya bukanlah mencoba membawa nama suatu agama atau satu denominasi gereja, tapi saya mau digerakkan atau dituntun oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab, tanpa membawa denominasi-denominasi gereja. Karena seperti hal yang saya katakan tadi, tubuh Kristus yang begitu sempurna, sekalipun berbeda-beda, ada mata, ada mulut, ada kaki, ada tangan, sudah selayaknya lah mereka saling menopang dan saling mendukung dan saling melengkapi, dan tanpa ada melebih-lebihkan. Coba ibaratnya dilebih-lebihkan, kalau hidung ini lebih besar sedikit, mungkin pandangan mata akan lebih terganggu. Atau kalau badan ini dilebih-lebihkan atau tangan dilebih-lebihkan, sebelah kanan ditaruh 10 meter, sebelah kiri 1 meter, demikian juga kaki, maka jalannya tidak akan seimbang. Jadi posisikan pada porsi masing-masing. Atau coba sebut saja contohnya, kita berhadap ke depan, coba saudara berlari ke arah belakang, berlari ke belakang dengan posisi badan dan mata ke depan, akan sangat kacau dan rancu. Karena itulah, mari posisikan pada posisi masing-masing, khususnya sebagai tubuh Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah saya memperkatakan begitu dalam, begitu banyak mengawali, karena dalamnya topik ini. Coba kita buka untuk 2 ayat sebagai pembuka.